Selamat sore teman-teman. Kali ini aku akan ngobrol dengan sahabat aku dari Mbak Pebi dari Surabaya. Beliau ini banyak sekali kegiatannya, mulai dari menyanyi setiap minggu di acara-acara kawinan. Beliau juga pintar ngerias, seorang narasumber, pegiat isu HIV juga. Pokoknya banyak banget deh. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana kehidupan dia di sana dan juga bagaimana kehidupan teman-teman transpuan di Surabaya. Apakah lebih aman dan lebih diterima di masyarakat? Oke, Mbak Baby bisa diceritakan gimana kehidupan di sana dan gimana kehidupan teman-teman di sana? Terima kasih. Ya, aku Febi Damayanti ya. Aku salah satu staf Perwakos, di mana Perwakos itu adalah salah satu yayasan komunitas waria yang ada di kota Surabaya. Kami bergerak di isu kesehatan, tetapi seperti yang dikatakan Kak Audi, selain kita konsen di isu kesehatan teman-teman transpuan, secara personality pribadi aku juga punya kegiatan lain. Selain perias, bagi teman-teman perias yang ada di kota Surabaya, aku juga entertain ya, aku live music, aku sebagai penyanyi. Bicara tentang kehidupan teman-teman transpuan atau waria di kota Surabaya, untuk sampai saat ini, aku kalau bicara tentang presentasi sih, balance ya, maksudnya tidak ada hal-hal atau yang muncul signifikan terkait dengan stigma dan diskriminasi baik dari negara, pemerintah ataupun keluarga, karena selama ini sejauh 3 bulan terakhir ini belum ada kasus-kasus terkait dengan pelecehan verbal terkait identitas mereka sebagai waria, belum. Tapi ada satu kasus yang cukup menarik dan ini cukup menguras energi kami juga. Ini juga salah satu kasus transpuan di kota Surabaya yang berani melaporkan sampai ke ranah hukum. Hebat banget ya, yang biasanya teman-teman transpuan itu kan paling males kan kalau berurusan dengan hukum, atau enggak mereka tuh paling banyak ngomongnya aduh males gitu kasusnya dilanjutkan, terus ada juga ribet nanti di persidangan ditanya-tanya atau di kepolisiannya ribet yang berhari-hari. Nah dari segi kesehatan gimana sih teman-teman di Surabaya itu, apakah mudah dijangkau atau tidak, terus apakah dengan teman-teman transpuan itu kan kebanyakan tidak mempunyai identitas ya, kayak KTP gitu. Kadang kan mereka pergi dari rumah, diusir dari rumah, terus kadang KTP-nya hilang, terus males pulang ngurus kembali ke asalnya. Nah kalau di Surabaya sendiri gimana? Isu kesehatan ya, 3 bulan terakhir memang tidak muncul angka HIV baru dari teman-teman transpuan, tapi aku cukup miris kemarin di 3 bulan terakhir ini juga ada angka kematian karena HIV lost to follow up dari 4 waria dalam 3 bulan terakhir. Ini sangat membuat aku miris banget ya, karena kan sekarang akses ARV itu sebenarnya udah mudah gitu loh, tapi masih ada teman-teman yang meninggal karena HIV, disayangkan sekali gitu. Terus kalau yang terkait apa tadi? Selain kesehatan tadi, identitas ya, kebetulan sama ya, karena 3 bulan terakhir ini banyak yang aku kerjakan. Aku membantu teman-teman LSMG di Surabaya. Mereka bikin riset untuk komunitas MSM dan ICI terkait BPJS, di mana riset itu juga mentelaah atau di breakdown itu ada sisi pertanyaan tentang identitas, dan itu muncul di sana. Ternyata dari survei tersebut yang menggunakan 50 responden teman-teman waria, ternyata ini fakta yang cukup bertolak belakang ya. Ketika kita di beberapa kali pertemuan kita menyatakan identitas adalah salah satu permasalahan teman-teman waria nggak punya, ternyata dari 50 responden riset tersebut hanya muncul 3 orang yang tidak memiliki identitas. Jadi ini sangat jomplang, dan aku sih merasa ternyata ini sesuatu hal baru, dan kita itu kayaknya di tempat Surabaya teman-teman transpuan hampir semuanya punya identitas. Oke. Bukan permasalahan utama. Jadi kalau Tadi Mbak Peggy ada kematian baru teman-teman yang lost follow up. Tadi kan sempat diomongin. Nah itu sebenarnya kalau itu kendalanya apa sih? Kok sampai mereka lost follow up? sayang ya, dari 4 orang yang meninggal itu aku belum melakukan asesmen mendalam karena keburu mereka drop kan, jadi nggak mungkin aku melakukan asesmen atau konseling kepada mereka. Tapi aku berupaya bagaimana 4 orang itu sebelum di tahap kematian kita berusaha menolong dia kan, karena ini bicara kemanusiaan dan nyawa ya. Tetapi
ini kalau dilingkan dengan situasi COVID, aku juga nggak ngerti apakah mereka lost to follow up tidak bisa akses ke pengobatan karena biaya, atau mungkin mereka udah jenuh atau penguatan siklusnya ya yang berpengaruh. Karena dari 4 orang tersebut adalah rata-rata yang sudah konsumsi obat ARV-nya itu 5 tahun ke atas. Jadi aku belum bisa menjawab dasar apa yang membuat mereka meninggalkan HIV dan putus obatnya. Belum ketemu ya. Iya, belum ketemu. Apakah mereka merasa bosan minum obat, itu belum ketahuan ya, atau emang ada masalah lain yang sebenarnya mereka merasa terstigma, Oke. atau mungkin mendapat diskriminasi juga. Betul. Nah itu yang Atau belum faktor biaya. atau faktor Karena biaya isu juga COVID bisa. kan, ya mereka kurang pendapatan. Terus Jadi itu asesmennya belum ada ya. belum ketemu, sayang sekali ya. Berarti kalau di Surabaya sendiri berarti ada kemajuannya. Iya. Tadi Mbak 30. Peggy bilang dari biasanya isu identitas itu menjadi isu teman-teman transpuan, tapi di Surabaya dengan cuman 3 orang yang tidak punya. Nah, apa sih harapannya ke depan untuk teman-teman transpuan di Surabaya khususnya dan di Indonesia umumnya? Oke, kalau untuk teman-teman Surabaya, saya takut kemandirian kalian terkait identitas, baik identitas secara formalitas yang bentuk kartu ataupun identitas gender kalian, usahakan apa yang kalian lakukan itu sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Maksud aku sesuatu hal yang positif ya tentunya. Ini bicara tentang mandirian di semua aspek, baik dia mau mengakses di pendidikan, di kesehatan, atau terkait dengan hak-haknya dia terpenuhi. Jadi intinya adalah kemandirian teman-teman transpuan itu saya berharap akan terus konsisten dan ada perkembangan di akhir-akhir tahun ke depan. Oke, satu pertanyaan terakhir. Nah, teman-teman transpuan itu kan identik kalau di angkatan kita sebelum ini kan banyak teman-teman yang melakukan kayak suntik silikon, memperbesar payudara, terus memperbesar bokong, mengkonsumsi hormon agar terlihat cantik baik di kalangan kita sendiri maupun di luar sana. Menurut pandangan Mbak Peggy, penting nggak sih kita untuk mempercantik dengan cara tersebut dari segi kesehatannya? Ini jawaban aku personality, aku tidak mengeneralisasi untuk teman-teman wakili teman-teman kota Pandangan Surabaya ya. pribadimu gitu. Ini teoris banget sih sebenarnya, tapi mungkin bisa dipraktekkan. Tidak memungkiri bahwasanya ketika kita teman-teman transpuan yang lebih intens kontak dengan ruang publik, dengan banyak orang, dia bersosialisasi dengan banyak di lingkungannya, menurut aku faktor kecantikan itu juga perlu. Tetapi kecantikan yang utama lebih awal adalah bagaimana mereka bisa menempatkan diri secara pribadi di masyarakat sehingga mereka cantiknya itu natural dan akan bisa dilihat oleh orang, tidak hanya secara fisik. Tetapi kembali saya katakan, kenapa kecantikan fisik itu perlu? Itu yang ada hubungannya misalnya teman-teman yang langsung bersinggungan dengan sosialnya ya, misalnya pekerja entertain atau mereka yang punya usaha salon, saya rasa juga penting. Tetapi kita harus pintar dan memfilter jenis-jenis hormon mana yang bisa dikonsumsi dan itu aman dari segi kesehatan, sehingga dia bisa cantik tanpa merugikan atau merusak organ-organ tubuh yang lainnya. Oke, masalah hormon aman, kategori amannya seperti apa? Nah, sementara kan kita mendapatkan hormon itu ilegal, negara tidak meng-cover. Kalau teman-teman kayak pengguna nafsa, mereka ada klinik metadon. Nah, kalau kita kan nggak bisa, minta resep aja kadang nggak dikasih. Kebanyakan teman-teman kita itu kan mendapatkan resep hormon itu turun temurun dari mama aneh yang dahulu, terus beli di online. Terkadang resep dan ininya juga kita nggak tahu kadarnya juga berapa baik atau enggak untuk tubuh, dosisnya pun kita tidak tahu kan. Kebanyakan teman-teman transpuan ini kadang kalau dia makan satu nggak mempan, ditambah lagi dosisnya 3 atau 4 sekaligus. Nah, menurut aku itu sih sangat bahaya banget. Nah, negara pada saat ini sampai sekarang mereka mendiamkan. Nah, akan sampai kapan sih negara mendiamkan ini? Sudah banyak sekali teman-teman kita yang akhirnya, aku ada satu dampinganku di Depok itu, dia sempat mengalami kayak semacam stroke gitu ya, stroke ringan. Nah, itu gara-gara dia beli pil hormon yang secara online. Nah, itu kan emang nggak ada dosis dan resep ya. Nah, alangkah baiknya gitu loh,
kalau tidak mau disediakan, berikanlah edukasi tentang bahayanya, atau enggak emang resepnya itu standarnya berapa sih gitu diakui. Menurut aku gitu. Nah, kalau sebaiknya sih teman-teman ya, kalau menurut pandanganku pribadi, terima aja konsep cantik menurut versi kamu itu apa. Kalau menurut versi aku ya aku pengen segini aja. Aku tidak pengen merubah apapun dalam diriku gitu loh. Oke, teman-teman, ngobrol sore ini cukup sekian dulu. Jangan lupa ya di like dan di subscribe di channel YouTube aku. Nah, kalian bisa mendapatkan informasi tentang teman-teman transpuan di Surabaya. Jangan lupa ditonton ya. Oke, bye.